Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Balik lagi bersama aku TI. Video kali ini saya lagi di tempat river ya, river atau senior saya juga. Saya juga belajar sama beliau nih. Tempatnya adalah di Jakarta Utara. Nama tokonya ada From Coral ya teman-teman. Nah inilah udah ada piala-pialanya. Terus juga di sini juga display ya teman-teman. Display. Kalian bisa lihat di sini ada natural nih, ada pohon bakau, macam-macam jenis koral ya teman-teman. Dan di belakang saya ini tuh guys, nah kalian lihat di belakang ini juga ada koral, keren-keren banget. Nah, ini gede-gede banget, dan di situ juga ada amoris ya teman-teman. Nanti kita mau belajar juga sama dia kok caranya seperti apa prosesnya ya teman-teman. Nah inilah stage shot koral. Teman-teman, kita udah ketemu sama siapa namanya? Philip. Itu oke, ini kita sebenarnya udah kenal lama ya Pak? Iya, Udah kenal lama, baru kali ini kita kesempatan bikin video. Dan kali ini saya kan mau belajar juga dari Pak Philip ya teman-teman. Dan saya mau belajar nih Pak, ini banyak nih yang nanya-nanya nih untuk air laut nih, baru yang pemula nih. Katanya air laut butuh nggak sih namanya cycling itu? Menurut saya butuh. Kenapa tuh harus dibutuhkan gitu? Karena proses cycling itu proses pendewasaan air kita bilang ya. Jadi nitrogen cycle itu dibuat sehingga ekosistemnya itu menunjang untuk biota-biota yang ada di dalam akuarium itu. Oke. Kira-kira berapa lama nggak sih untuk pas settle-nya itu? Kan orang kadang-kadang gak sabaran gitu, air masuk tiba-tiba masuk ikan, masuk biota. Iya, kalau berapa lamanya saya nggak bisa bilang. Tapi kita bisa lihat dari indikasi. Tiap-tiap tank itu beda-beda indikasinya. Yang penting udah ada muncul diatom, terus ada green algae, itu salah satu indikasi bahwa tank itu udah ready untuk dimasukkan ikan atau koral. Oke. Berarti harus dibutuhkan benar-benar cycling ya? Kalau saya sih begitu, walaupun ada metode-metode sekarang yang notabene kita bilang nggak perlu cycling gitu ya, cuma karena saya lebih ke naturalis, saya lebih suka cycling aja deh gitu. Oke, menurut Pak Philip nih, paling bagus cycling itu kan pakai air garam, air laut nih ya, kita bilangnya NSW atau AFW sebenarnya. Yang paling bagusnya itu untuk pengalaman aja kita nih sharing. Menurut saya nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling jelek. Cuman yang saya percaya, yang saya lakukan adalah saya cycling menggunakan air laut. Karena saya percaya air laut itu strain bakterinya lebih lengkap ketimbang bakteri-bakteri yang ada di pasaran gitu. Oh jadi berarti bagusnya pakai air laut nih ya. Buat natural itu ada tambahan bakteri starter atau tanpa nggak usah? Enggak, saya murni pakai air laut yang sudah saya fix mineral dan diktrinya, lalu tinggal ditambah udang kupas aja. Oh, udang kupas. tiga kali udang kupas. Udang kupas 1 habis, sudah kasih udang kupas 2 habis, kasih udang kupas 3 habis. Biasanya udang kupas 1 tuh habis dalam waktu 2 minggu. Udang kupas kedua habis dalam waktu seminggu, udang kupas ketiga habis dalam waktu 3-4 hari. Oh gitu. Oh pakai udang kupas berarti. Kalau misalkan ada nih beberapa yang pakai kayak ikan clownfish, terus tambah macam-macam lah. Kalau logikanya sih bisa aja ya, bisa. Karena ikan itu dia akan mengeluarkan akan berak kan. Akan berak, dan beraknya itu akan menjadi amoniak. Istilahnya harus diintroduce amonia sih ke dalam tank, sehingga itu men-trigger pertumbuhan bakteri, karena bakteri itu makan nitrogen yang dihasilkan dari amonia tersebutnya. Oke, berarti kalau pakai ikan juga nggak masalah ya, kan kebanyakan orang bosen nih ya kan, cuman kosongan biar ada kehidupan. Ini nggak masalah bagi ikan aja gitu? Nggak masalah, cuman saya nggak pernah sarankan sih ke klien saya. Oh gitu? Iya. Misalkan kan katanya bisa kan ya mungkin pakai ikan, ada nggak ikan-ikan yang tertentu yang bisa bantu cycling?
biasa sih ikan yang kuat-kuat aja sih, kayak biasanya kan orang kasih Nemo gitu. Cuman saya sendiri nggak pernah masuk ke situ ya. Kalau saya masuknya ya bener-bener tanpa ikan aja. Tanpa ikan? Iya. Polos toh aja? Polos. Oke, ini kalau untuk settlenya itu kira-kira seperti apa sih untuk udah biar jadinya itu tanda-tandanya gitu? Tanda-tandanya? Awal masuk udang pertama biasanya tuh ammoniak spike. Kalau kita tes tuh pasti ammoniak spike. Udangnya tuh diselimutin seperti kabut begitu, itu tandanya bakteri sedang makan tuh, pembusukan, proses pembusukan. Ammoniak spike. Setelah ammoniak spike, lalu nitrit spike, lalu amonia turun tuh. Nitrit spike, lalu nitrit turun, berganti dengan nitrat bergabungan bersamaan dengan fosfat. Nah, begitu itu semua nitrat dan fosfatnya spike, barulah muncul tuh diatom, lalu green algae, kayak gitu. Mungkin brown algae pertama, lalu green algae, karena algae itu makan nitrat dan fosfat. Oh gitu. Biasanya kan kalau kayak green algae itu kan orang kan kayaknya ganggu banget pemandangan, dikerok aja sampai bersih. Boleh nggak sih sebenarnya itu? Boleh. Algae itu akan menyerap nutrien itu jauh lebih cepat pada saat dia tipis. Oh gitu? Iya. Ketimbang dia panjang-panjang begitu. Kayak panjang-panjang itu model kayak rumput lah ya kita bilangnya. Iya. Oh, terus untuk lampu nih. Untuk lampu batasan untuk setting berapa lama sih? Atau boleh 24 jam, 2 jam, atau nggak usah sama sekali? Nggak usah sama sekali kalau saya. Oh, usah sama sekali? Iya, karena proses cycling itu kita targetnya untuk mengembangkan bakteri anaerob dulu. Oh gitu. Dimana bakteri anaerob itu bakteri yang tumbuh tanpa proses fotosintesis. Jadi dia nggak perlu fotosintesis untuk berkembang. Nanti ada lagi bakteri aerob yang dia butuh fotosintesis. Nah, kenapa nggak pakai lampu? Ya karena kita harapkan bakteri anaerob dulu yang berkembang, kayak gitu. Oke, berarti tanpa lampu juga bisa berarti ya? Memang harus tanpa lampu. Tanpa lampu? Ya. Harus tanpa lampu. Kebanyakan kalau dengan pakai lampu, ya, yang berkembang nanti malah bakteri aerob, which is kita tahu kalau dinoflagellates, terus habis itu cyanobacteria itu merupakan bakteri yang berfotosintesis. Oh gitu. Itu biar tambah, untuk urutannya tetap sama aja kan, untuk hitungan harinya kita sekitar sebulan ya? Kurang lebih. Tapi masing-masing tank beda-beda ya. Jadi misalkan tank dengan bare bottom itu beda waktu cyclingnya dibandingkan dengan tank yang memiliki pasir. Juga pasirnya tebal atau tipis itu juga beda-beda. Jadi masing-masing tank itu beda-beda memang. Oke, berarti terus jumlah rumbak yang tersedia itu juga beda-beda pasti. Berarti bukannya ini pengetahuan saya ya, bukan semakin tebal pasir itu semakin bagus, betul nggak sih? Iya benar. Maksimal ada bagus ada enggaknya, nanti itu pasti ada pros and cons lah selalu. Oh gitu. Maksimalnya untuk umum berapa senti sih untuk dari pasirnya itu? Umumnya aja. Tergantung sih ya, ada yang 1-2 cm sih biasanya sih. Itu nggak masalah sih? Kalau pengalaman saya sih nggak masalah. Tergantung jenis pasirnya. Kalau model tank kayak begini kan LPS, dia punya flow nggak terlalu besar. Saya menggunakan pasir Bali di sini. Kelebihannya karena dia ringan, jadi bintang laut pasir gampang buat ngaduk gitu kan. Ini kan pasir kan kita tahunya dari alam ya. Itu kan dari alam, pas masukin di tank, pas proses cycling tuh pasir kita perlu dicuci atau langsung kita masukkan nggak sih? Harus di curing dulu. Harus di curing dulu kalau pasir. Baik pasir, karang, yang kita ngomong live rock sama dead rock, pasir itu harus di curing dulu sih sebetulnya. Berarti harus dicuci bersih pakai air ini, terus langsung dimasukin atau kita harus dijemur dulu nggak sih biar kering? Bagusnya sih sampai kering. Cuman
metode curing itu juga beda-beda ya. Gitu. Macam-macam ada metode curingnya itu. Kalau metode curing yang saya gunakan itu menggunakan hypersalinity. Jadi live rocks, dry rocks, dead rock, dan pasir itu saya kasih shock salinity namanya. Oh gitu. Oke. Jadi pasir diwajibkan dicuci berarti ya, biar hitungannya biar kotorannya, debris-debrisnya nggak ada ya. Iya. Berarti begitu ya. Untuk kan kita kan ada hitungannya ada batu alam sama batu pabrikan nih. Untuk menurutnya paling cocok apa sih untuk di reef gini? Itu juga relatif ya. Relatif. Cuman kita river lebih cenderung ke artificial rocks sih, ketimbang batu alam. Lebih kepada social responsibility-nya, karena kalau batu alam itu diambilin terus ya habis lama-lama, dan itu merusak ekosistem alamnya juga gitu. Oke, berarti relatif hitungannya. Untuk ini nih masalah pompa lah. Nah, untuk pompa kapasitas ininya berapa liter? Misalnya 100 liter, maksimalnya berapa sih? Atau 1:10 lah kalau itu. Kalau lebih dari itu, kan 1:10 kalau misalkan itu kan 10.000 kan ya jatuhnya. Kalau saya lebih dinaikin lagi misalkan 1.200, 1.600, itu kan over tuh. Itu gimana tuh? Cocok nggak tuh? Kalau over itu sih saya rasa sih nggak cocok ya. Nggak cocok. Tetap ada kapasitinya lah yang perlu dijaga di situ. Oh gitu. Kalau enggak ya terlalu kenceng juga berantakan. Koral berantakan, lalu ikan juga kasihan, terlalu kencang arusnya. Pasir juga berantakan, semua berantakan kalau terlalu kencang. Oke. Ini kecuali memang ada tujuan lain ya, misalkan di-cabang ke refugium atau ATS atau ke chiller, itu beda soal. maksudnya dipecah-pecah gitu ya? Iya. Oke. Berarti pasnya 1:10 berarti untuknya? Iya, biasanya sih begitu ya. Oke, ini satu lagi nih pertanyaan saya. Untuk lampu katanya. Untuk lampu reef itu kan banyak lah macam-macam. Ada lampu khusus nggak sih untuk reef ini? Tentu ada sih kalau lampu khusus. Walaupun lampu yang variasi lah ya, ada yang dari ratusan ribu sampai jutaan, belasan puluhan juta pun ada gitu. Gitu. Mereka masing-masing kan kasih kelebihannya sendiri gitu. Berarti khusus ya untuk lampu biasanya kalau reef kan taunya biru, putih, merah, royal blue, atau ada warna-warna macam lagi sih? Yang saya tahu itu yang diperlukan UV, violet, royal blue, cool blue, red, green, cool white, sama white. Spektrumnya itulah ya gitu biasanya. Oke, berarti yang dibutuhin berarti hitungannya pompa lah ya, pompa, akuarium, F-Drop. Untuk skimmer nih, banyak yang bilang katanya tanpa skimmer ada kok yang bisa hidup. Emang bener nggak sih sebenarnya untuk skimmernya ini? Bener, river zaman dulu malah nggak pakai skimmer. Skimmer itu kan baru alat belakangan ini aja kan ya. Karena memang teknologi itu berkembang pesat sekali. Jadi zaman dulu memang nggak pakai skimmer, pakainya live rock aja biasa gitu. Masih alamnya itu. Tapi harus disertai dengan balancing, misalkan jangan terlalu banyak ikan kayak gitu. Biota di dalam juga nggak perlu terlalu banyak. Gitu. Berarti untuk ini terbatas berarti ya tanpa skimmer itu ya? Iya. Oke, ini masalah ngomong ikan ya. Untuk ikan misalnya hitungannya tank nano lah 60-60 itu ada batasannya nggak sih untuk ikan itu? Atau kita boleh jor banyak? Kalau 60 saya cenderung paling cuma 4 ikan lah. 4 ikan? Iya. Ukurannya kan berbeda-beda tuh, boleh nggak sih ukur full ya, paling size Nemo lah. Nemo M lah ya hitungannya? Iya. Kalau terlalu misalkan masuk bawah tanah, itu juga nggak cocok, lama-lama ya
awal masuk stres pasti karena terlalu kecil gitu. Cuma lama-lama besar ya jadi nggak enak juga dilihat kan. Paling setelah itu dijual biasanya sama orang kan, gantikan kayak gitu. Cuman biasanya untuk 60 kali 60 mungkin saran saya sih kalau tanpa skimmer maksimum 4 ikan. 4 ya. Oke, berarti 4 ikan. Untuk biota ada batasan nggak untuk biota kayak koral gitu? Kalau untuk biota mesti ngelihat sih, ada biota yang makannya sedikit, itu juga pengaruh. Gitu. Pengaruh. Okay. Iya, jadi kayak donat atau mereka yang mulutnya besar ya, itu kan heavy feeding ya. Heavy feeding, otomatis kan dia darahnya kan juga cukup lumayan gitu. Takutnya tanknya itu nggak kuat nahan, ekosistemnya tuh biolognya belum cukup gitu loh. Cuman saya saranin sih biasanya kasih koral itu satu-satu lihat. Karena begitu cycling itu selesai, biasanya keseimbangan antara nitrat dan fosfat itu 1:100 ya. 1:100. Jadi kalau misalkan nitratnya 10, biasanya fosfatnya 0,1. Itu biasanya kondisi seimbang. Gitu. Isi biota sedikit. Nah, begitu nitratnya naik jadi 15 kayak gitu atau di atas 10, nah berarti itu ada kurang tuh. Ekosistem berubah. Itu berarti udah lebih banyak terlalu banyak biota di dalam situ. Berarti semakin banyak biota berarti nutrisinya semakin lama diserap semakin banyak juga dong. Iya, semakin banyak biota otomatis nutrien seharusnya semakin banyak, semakin besar, tergantung dari kemampuan tank tersebut untuk mencycling nutrien tersebut. Gitu sih kalau menurut saya. Oke. Ini ngomong-ngomong, kita kan di laut kan ada beberapa jenis kayak nitrat, fosfat, terus KH, CA, Mg. Untuk yang diserap koral itu apa aja sih dari kelima itu? Semuanya dibutuhkan oleh koral. Dibutuhkan. Berarti kan setiap hari diserap. Untuk jarak stabilannya gimana? Untuk kita butuh water change setiap hari atau kita butuh dosingan atau gimana nih? Tergantung jenis jumlah koral di dalam ini sih, di dalam tank. Kalau misalkan tank baru sudah selesai cycling, kasihnya koralnya sedikit, biasanya awal-awal tuh nggak perlu dosing Big 3 ya kan, karena dari air sendiri udah cukup lah, mencukupi. Biasanya dia makan sedikit dulu, kecuali dia udah nyaman baru dia makan banyak gitu kan. Gitu. Jadi awal-awal biasanya sih yang saya sarankan itu water change juga cukup itu. Cukup. Water change kira-kira jangkauannya berapa minggu sekali sih? Kita sarankan itu 20-40% setiap bulan. Setiap bulan? Iya, minimum 20, maksimum 40%. 40%. Oke, kita enak nih ngomong-ngomong water change. Berarti kalau water change kan setiap hari koral menyerap kan? Ganti air kita 20% lah. Nah, untuk nitrat fosfatnya terus Big 3-nya kan ngedrop. Pas ganti air kan drastis tuh naiknya. Tuh nggak masalah tuh untuk koral? Nggak masalah. Nggak masalah. Ada certain kind of ranging yang koral tuh bisa tolerance. Gitu, kayak misalkan kalsium itu 100, KH itu 1, Mg itu katakanlah 100 atau 200, saya lupa gitu. Cuman dalam rentang itu koral masih bisa tolerance. Oke. Berarti gak masalah ya kan? Biasanya kan hitungannya kan swing parameter ya. Iya. Dari misalkan dari 8 naik ke 8,5 kan cukup lumayan. Kalau main LPS sih gampang, nggak perlu masalah swing kayak gitu. Biasanya nggak terlalu masalah lah. Kalau udah masuk ke SPS, nah itu ya bermasalah.
swing naik sih biasa sih nggak masalah, asal masih ada toleransi itu. Tapi begitu swing turun, nah itu jangan coba-coba deh. Dan coba-coba. Ya. Kalau untuk di air laut itu kan kita kan taunya ada kadar garam lah ya. Untuk koral itu pasnya berapa sih? Kadar garam. Kadar garam yang ideal itu antara 1025 sampai 1026. 26. Iya. Kalau saya bermain di 1026 dengan CA 420, MG 1400 dan KH 8,6. 8,6. Iya. Oke. Berarti ini di sini hitungannya ikut dosingan atau water change sih kalau untuk di sini? Enggak, saya udah berdosing. Dosing. Oh, karena ini udah cukup lama gitu kan, dan saya sendiri udah menilai bahwa koral ini udah makan cukup banyak sehingga perlu dosingan. Nggak cukup untuk water change, saya nggak cukup. Oke. Berarti udah perlu tambahan nutrisi berarti dong ya? Iya, sejalan dengan waktu biasanya river ngerti lah, oh ini udah kurang nih. Kan biasa dicek rutin tuh. Biasanya kalau kurangnya udah mulai cepat seperti itu, pertumbuhan udah mulai rapid, biasa dibutuhin tuh tambahan. Ini baru mulai menggunakan autodose. Kalau awal-awal sih nggak usah. Oke, ini ada satu lagi nih. Kan di Indo lah kebanyakan panas lah ya. Ini kan boleh dingin. Paling panas di berapa derajat sih untuk koral ini? LPS dia bisa tolerate sampai ke 28 derajat. Tapi kalau SPS biasanya langsung bleaching tuh di 28. Oh, berarti putih, berarti nggak ada warna kan? Iya. Oke. Untuk LPS kan kalau itu kan kalau siang kan panas lah ya, malam tuh dingin. Itu kalau kadang swing suhu aman nggak sih untuk LPS nih? LPS sih nggak masalah. Nggak masalah. Asal di 28 aja. 28. Maksimum 28. 28. Oke. Kalaupun ke 30 kadang masih bisa ada yang kuat gitu. Berarti itu relatif lah, karena masing-masing koral dia punya daya tahan yang berbeda-beda. SPS juga sama, akro juga sama, gitu. Untuk yang paling dinginnya berapa sih? Kalau saya kan di rumah kan ekstrim ya, setengahnya 19 derajat. Lumayan kan? Itu aman nggak tuh? Saya sih mau nanya nih. Kalau dari situ aman-aman aja koralnya sih nggak masalah. Karena koral bisa adapt sih. Gitu. Terutama yang kalau koral SPS sebetulnya dia lebih dalam lagi ketimbang SPS kan. SPS dulu di laut kan sekitar 10 meteran. Iya, dangkal. Terus kalau di LPS tuh bisa 40-an meter. Jadi praktis sebetulnya dia lebih dingin. Kalau kita lihat kayak semacam KKK, donat yang kayak gitu-gitu ya, dia kalau makin dingin sebetulnya makin bagus, kayak dapat di 22-23 biasa bagus. Tapi kekurangannya kan kalau kita set di 23-22 berembun, kecuali full AC di dalam kamar gitu. Itu bagus. Pakai AC sih di rumah. Iya. Tapi untuk ininya umumnya berapa sih untuk LPS ini? Kita biasa main di 26 derajat. 26 derajat? Iya. Oke. Untuk ikan gimana tuh kalau untuk suhu segitu tuh? Nggak masalah. Kan biasanya kan stres, WS atau nanti matilah pas segala macam. WS sendiri itu macam-macam penyebabnya. Jadi nggak cuman melulu karena suhu gitu. Bisa juga karena stres, karena rival di dalam tank yang terlalu sempit bisa. Biasanya pedagang ikan main di salinity 1022, begitu masuk ke kita 1023 terkejut, nah dia jadi stres, muncul WS kayak gitu. Oke. Kadang juga memang udah ada bibit di sana WS masuk ke tank betul. Jadi tambah parah. Berarti kita harus punya tank karantina untuk sendiri dong ya? Lebih bagus kalau ada. Berarti kita tambahin kayak obat-obatan, atau kan kalau koral kita tahu lah nggak bisa tambah obat-obatan lah ya. Kalau untuk koral, untuk ikan kan masih bisa. Ada kan? Obat-obatan untuk dipping koral ada. Ada juga. Ada. Untuk hama-hama itu kan? Gitu. Jadi sebelum masuk ke tank kita dip dulu biar hamanya keluar, baru masuk
ke ini tank Iya, kita. biasanya koral tuh nggak kuat tuh karena kalau di laut dia makan koral tuh 24 jam. Oh gitu. Makan 24 jam, continuous feeding. Jadi hama yang ada di dalam koral itu juga bisa bertumbuh, berkembang bersamaan dengan koral juga berkembang. Oh. Tapi begitu masuk ke tank, ke akuarium kita sendiri, makan kita jatahin. Sehingga koral itu nggak bisa makan continuously, sehingga berkembangnya kurang. Belum lagi faktor-faktor lain, swing apa, sehingga dia menghambat pertumbuhan koral. Sehingga malah hamanya yang makan koral. Oh. Gitu. Okay. Jadi sebaiknya hamanya dihilangin dulu tuh kalau mau masuk ke koral, baru koralnya masuk ke tank gitu. Maksudnya banyak hama-hama kayak hitungannya kayak sering kita lihat kayak ya, cacing pisau wolf, terus kayak udang-udangan yang suka kecil tuh banyak tuh bisa deh di dip dulu baru dimasukin itu. Bisa. Oh, bukannya setiap makhluk itu kan ada fungsinya juga. Iya, memang ada fungsinya. Bristleworm itu pros and cons. Ada yang bilang dia bagus kalau pada saat kecil, tapi begitu dia banyak itu juga bisa mengganggu karena dia akan mengganggu juga perkembangan dari polip kayak gitu. Oke, berarti untuk perkembangannya diganggu juga. Tapi dia nakal nggak sih, sering gigit-gigit biota gitu? Kalau waktu masih kecil-kecil sih saya rasa sih nggak terlalu masalah. Tapi itu masih terbilang termasuk hama sih. Sebaiknya kalau ketemu ya dibuang gitu. Oh gitu. Itu paling sering tuh biasanya kalau kita beli cekak nongol gitu ya kan. Oh, itu sering banget tuh. Pertumbuhannya gimana tuh? Cepet nggak sih untuk di dalam tank itu dia? Cepet banget. Oh. Karena dia makan sisa-sisa makanan. Ada nggak sih untuk khusus buat predatornya dia? Kayak ikan, kayak apalah gitu? Ada beberapa yang saya tahu untuk predator itu. Ikan sih ada. Tapi kita mesti tahu juga kan di dalam alamnya itu ikan itu huntingnya tuh pada saat siang. Sedangkan bristleworm itu, kita khusus ngomongin bristleworm ya. Yeah. Bristleworm itu scavengingnya kan malam-malam. Dia jalan-jalan cari makan malam. Jarang cari makan siang tuh jarang. Dia biasanya masuk ke dalam bawah koral gitu. Begitu kita angkat, baru si bayeman tuh biasanya tuh, atau kita ngomong tuh wrasse, ikan wrasse itu baru makan bristleworm tersebut. Tapi kalau nggak kita angkat, ya dia selalu sembunyi kan di bawah koral itu. Jadi patut butuh di ini juga behavior dari hama tuh kayak gimana, behavior dari ikan yang pemakan juga kayak gimana. Ada udang juga bagusnya kayak udang nih, kayak semacam udang MP atau coral banded shrimp itu, dia juga makanin bristleworms. Nah bagusnya udang itu dia scavenging malam-malam bersama dengan si bristleworms. Cuman balik lagi, koral biasanya makan malam juga. Nah biasanya kalau koral yang bermulut-mulut besar tuh, dia ngumpulin makanan itu, begitu masuk ke mulut, udah biasa dihabisin tuh sama udang, karena jadi lezat kan bagi dia, kayak pelet gitu. Jadi ada pros and cons-nya. Dalam ekosistem tuh harus diatur. Gitu. Apa yang ada di dalam, apa yang nggak perlu gitu. Berarti untuk solusinya kayak ikan kayak jenis keling-kelingan berarti ya? Ya, keling-kelingan. Terus kalau udang impi berarti? Udang ya, yang saya tahu udang MP. Udang MP kan? Yang putih merah itu bukan sih? Benar nggak sih? Putih merah, iya putih merah. Itu kan? Bukan putih merah yang garis-garis itu beda lagi kan? Iya. Terus soalnya merah putih itu ya, udang apa ya? Cleaner shrimp lah itu. Soalnya banyak yang jenis udang-udangan lah. Berarti bermanfaatnya juga itu. Berarti emang harus diwajibkan dia ada di tank kita atau? Iya. Saya taruh udang MP sih untuk SPS tank. Saya ada khusus tank yang khusus SPS dan acro. Itu saya taruh udang MP. Itu bersih tuh. Bersih. Karena saya tahu bristleworm itu dia scavenging tuh malam-malam bersama dengan udang scavenging malam-malam.
Dan saya nggak ada di situ, saya nggak taruh kayak semacam LPS yang mulut-mulut besar. Oke. Biasanya sih itu disobek-sobek lah sama udang tuh, dia jahil soalnya. Oke, berarti solusinya untuk yang kalian mau banyak hama, berarti bisa tuh ya udang MP ya? Bisa tuh guys. Bisa. Kalau mau, saya juga baru tahu loh. Saya yang paling tahu nih keling iris lah, keling-kelingan, keling kuning gitu. Iya. Saya baru tahu saya. Tapi kan kalau keling itu malam tidur. Iya, masuk ini. Iya. Nggak akan selesai bristlewormnya, karena bristleworm itu dia scavenging, dicari makanan malam-malam. Coba deh kalau malam-malam keadaan mati lampu, lampu mati di center, keluar semua itu bristleworm. Keluar semua. Semua hama biasanya keluarnya malam. Hewan natural. Iya. Hewan natural. Jadi ya harus dicari apa predatornya yang juga jalannya malam. Gitu. Walaupun ya kayak semacam keling itu ya memang makan, cuman jarang banget setahu saya. Jarang banget. Itu maksudnya nggak efektif lah. Oh, oke. Berarti solusinya itu kan udang MP lah ya? Iya. Udang MP. Oke, ini balik lagi nih masalah pasir nih kan. Tapi udang juga jahil loh ya. Oh, masa sih? Udang jahil. Jahilnya? Jahil ke LPS. Waduh. Berarti ini ada minusnya, ada plus. Iya makanya ada pros and cons. Oh gitu. Iya. Jahilnya sama yang paling sering diapain tuh? Jahil koral-koral jenis apa tuh? Kenapa? Jadi yang paling sering dijahilkan? Jenis Biasa sih acan. Acan? Iya. Oh, Acan mulut-mulut besar itu dia jahil tuh. oh, berarti kayak termasuk donat, kayak lobo-lobon juga? Iya. Oh gitu? Iya. Oh. Dia jahil. Berarti kalau jenis jamur? Salah satu faktor para river nggak gagal terus di acan itu udang. Karena dia masukin udang. Jadi itu udang begitu itu acan ada ngumpulin makanan masuk ke dalam mulutnya, udah mau masuk udah di sobek-sobek deh tuh. Kayak gitu. Oh ya. Sehingga dia nggak pernah bisa berkembang, dia healing terus. Gitu. Oke. Nih balik lagi nanya ke pasir nih. Kan kalau pasir kan kalau selesai setting apa nih itunya banyak tumbuh coklat apa segala macem, ya kan? Itu boleh nggak sih kita aduk biar bersih gitu kan? Kita hitungannya risih nih, mau dibersihin aja pasir. Boleh nggak sih sebenarnya itu? Saya nggak saranin. Nggak pernah saranin. Kenapa tuh? Proses cycling kan? Enggak, pas sudah selesai cycling, hitungannya kan lumutnya banyak tuh di pasir tuh. Biar kelihatan bersih biar enak dipandang. Kita bersihin, kita aduk-aduk. Ya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Kan belum masuk biota yang lain-lain sih nggak masalah. Nggak masalah. Kalau sudah masuk beda lagi. Kalau udah masuk ya beda lagi. Iya. Oh gitu. Ada nggak untuk cara biar bersih gitu, kayak misalnya ikan atau kayak ada alatnya juga biar cepet cling gitu? Kalau alat sih ada kan yang nyedot, terus ada controllernya untuk tarikannya, jadi yang ketarik hanya kotorannya aja, pasirnya diam. Gitu. Itu ada alatnya. Kalau misalkan kayak ikan atau yang lain? Kalau biasanya ada bintang laut pasir, ada Keonasarius, itu dia akan masuk ke dalam pasir buat bersihin. Gitu. Berarti dia ngacak-ngacak gitu? Dia ngaduk sih. Dia ngaduk. Sifatnya ngaduk. Itu untuk ini untuk koral iseng nggak dia tuh mereka tuh kayak bintang pasir? Enggak. Oh, aman juga. Bintang laut pasir aman. Ya ada, kalau nggak salah ada satu lagi namanya jabing. Jabing pasir yang suka makan pasir tuh. Kan keluar dari insangnya tuh. Iya. Sebetulnya sih dia bukan makan pasir ya. Cuman dia mencari crustaceans yang ada di dalam pasir. Gitu. Jadi dia makan tuh pasir, terus dia kayak kumur-kumur begitu. Iya, betul. Kalau ada crustacean ya dia makan. Selebihnya enggak. Iya. Oh gitu. Berarti sangat saya dia makanin lumut. Ikan itu pinter. Kalau misalnya ada jabing pasir ya, dan ada koral, dia cenderung bisa nimbun itu koral.
Begitu koral mati, kopepot berkumpul tuh. Kopepot berkumpul, nah dia bisa makan kayak gitu. Oh gitu. Jadi makanya kenapa ikan jabing itu suka nimbun pasir ke koral kayak gitu. Akhirnya mati kayak gitu. Dan dia create makanan dia sendiri sebetulnya di situ. Ya, iseng juga. Iseng juga. Berarti udah pas cocok kalau nggak pakai alat yang buat sedot itu atau bintang pasir lah ya. Iya. Keong nasarius juga boleh. Oh, keong nasa yang kayak siput itu bukan sih? Iya. Oh, kalau keong turbo beda lagi. Bisa juga. Bisa juga. Keong turbo lebih untuk ke algae ya. Oke. Kalau air laut itu boleh nggak sih sampai benar-benar sampai celing gitu, atau kita sisain kotoran kayak lumut, kayak diatop, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Cuman asal nutrien, ada river yang main nutrien WLNS. WLNS itu ada kekurangannya, yaitu dia bisa trigger dino kan. Dino itu ke-trigger kalau misalkan tank itu super bersih, nutrien 0, nitrat 0, fosfat 0 gitu. Tapi kebalikannya, cyano itu muncul kalau misalkan tank itu terlalu kotor gitu. Ada biota mati biasanya, atau ada ikan mati muncul gitu. Cyano kayak gitu, merah-merah, hijau-hijau nih kayak gini. Hijau-hijau nih. Waktu itu saya ada masukin ikan mati gitu kan, terus muncul kayak gitu. Oh gitu. Ada beberapa ikan mati di situ, jadi merah-merah gitu. Itu ada pertanda bahwa ada biota yang mati, ada ikan mati, atau ada bintang laut mati mungkin, atau ada keong mati. Oh, berarti pengaruhnya seperti itu ya? Jadi iya. Oke. Tapi kalau super bersih, ya yang muncul dino. Oh, yang Dinoflagellates. Oh, kayak yang bulat-bulat yang kayak gelembungan itu ya? Iya. Nah, itu bakteri yang paling cepat berkembangnya. Dia bisa take over tank, kurang dari 1 minggu bisa take over. Oh gitu. Untuk cara dan beracun juga. Untuk ngilanginnya gimana tuh? Banyak metode sih kalau itu. Itu mesti sesi tersendiri sih kalau ngilangin dino. Biasanya nih kalau malam kan hilang tuh, kalau udah lampu nyala kan keluar dah tuh ya, untuk gelembung-gelembungnya. Biasanya nih kalau itu saya bersihin. Ya nggak masalah. Intinya dino itu berkembang pada saat nutrien 0 gitu, dan dia berkembang dengan cara fotosintesis. Gimana cara fight-nya? Ya gimana caranya supaya environment tank itu nggak memungkinkan untuk dia tuh berkembang gitu aja. Itu misalkan matiin lampu, jadi dia nggak bisa berfotosintesis. Kedua, nutriennya dinaikin. Caranya gimana, macam-macam itu juga. Oh, banyak cara ya? Oh iya. Kalau saya hilangin kayak bersihin lah biar hilang gitu, tetap bisa numbuh lagi gitu. Cepet banget. Wow. Hitungan jam juga udah take over lagi. Lumayan agak serem juga berarti. Iya, momok itu. Oh, untuk lampu nih, paling sekitar standarannya nyala berapa lama sih? Kalau di saya, kalau di sini di Crown Coral itu 10 jam. 10 jam? 1 jam sunrise, 1 jam sunset. Oh, berarti sisanya full? Sisanya full. Berarti sejam naik, sejamnya turun, sisanya full. Kira berapa lama? 10 jam berarti? Total 10 jam. 10 jam? Iya, 1 jam sunrise, 1 jam sunset. Total stabil itu sekitar 8 jam. Terus dengan suplemen kurang lebih 3-4 jam. Oke. Suplemen itu khusus untuk akro. Kita tembak sampai ke level 500-600 par. Lumayan tinggi juga ya emang kalau akro ya. Iya. Emang kalau akro kita yang tahu kan di pinggir-pinggir pantai kan langsung ditembak langsung kan. Nggak masalah. Kalau LPS gimana tuh kalau kita lampunya taruh over kita tembak? Bleaching? Iya. Warna putih dong? Iya. Basically sih bukan karena ini ya, karena zooxanthellae yang ada di dalam koral itu dia keluar. Sama seperti suhu yang naik itu. Zooxanthellae yang memberi warna pada koral itu dia dilepas sama koral, sehingga dia menjadi
putih gitu. Oke. Berarti standarnya 8 jam lah ya, udah aman lah ya. Iya oke. Aman Tergantung ya. Tergantung. Oke, ini balik lagi. Kan pompa tadi dengannya 1:10. Kita butuh wavemaker lagi nggak sih untuk giniin air biar ini? Wavemaker Perlu. karena sebetulnya ada 3 faktor besar di dalam air laut. Pertama, lights, karena dia berfotosintesis. Yang kedua, wavemaker, itu berhubungan dengan food distribution. Yang ketiga, air, water quality. Water quality itu turunannya banyak, salinitas, B3, nutrien, trace elements, suhu, gitu kan, macam-macam deh. Macam-macam berarti. Gitu. Untuk coral ada nggak sih untuk batasannya untuk space-nya itu? Atau kita harus di laut mau dempetin aja? Ada yang bisa dempet, ada yang enggak. Iya. Itu mah tergantung nanti dari scaping sama selera river, masing-masing river sih. Berarti untuk coral kan untuk peletakannya boleh disamakan rata aja atau dibeda-bedain sih? Kalau di laut kan ada yang butuh cahaya tinggi atau ada yang rendah, atau kita samain aja kalau di dalam? Sebaiknya memang ada atas bawah. Makanya kalau dalam kompetisi itu river knowledge itu dihitung. Oh gitu. Misalkan donat harusnya di bawah, dia taruh di atas, atau lobo harusnya di bawah, taruh di atas. Itu ketahuan nggak ada knowledge-nya. Oh gitu. Gitu. Untuk Karena lobo itu memerlukan cahaya yang rendah, lebih rendah ketimbang SPS. Kalau misalkan dia motor SPS, kalau kita ngomong LPS ya, torch itu butuh par itu cukup tinggi ketimbang yang lain-lainnya gitu kan. Makanya biasanya kalau torch biasa taruh di atas. minimal kalau LPS berapa sih untuk parnya tuh? Paling tinggi aja tuh. Untuk paling Kalau atas. torch biasanya di 300 bisa sampai. Selebih itu di bawah 200. Ada yang di bawah 200, ada yang di bawah 100. Kayak gitu. Itu kan 150 lah ya, kita ngambil tengahnya aja kali ya. Iya, 150 untuk rendahnya, untuk kayak jenis daging-daging gitu kayak lobo. 50-an. 50-an, low banget dong. Low. Low banget. Oh, untuk low banget. Ini kan berarti kena cahayanya kurang tuh nggak masalah bagi dia. Nggak masalah. Nggak masalah. 50 sampai 100 pun nggak masalah. Nggak masalah, aman-aman aja. Iya. Dia tuh yang di bawah itu butuh arus kuat juga nggak sih, atau hanya sekelebatan aja? Biasanya yang kita yang tahu yang belambai-lambai kayak karang anemon kan demen banget tuh yang kiri ini, atau kayak SPS kan butuh banget tuh namanya harus kuat. Kalau yang donat gimana tuh? Butuh juga nggak sih? Semua koral butuh arus. Cuman kalau lebih kepada donat itu dia low flow sih. Bagusnya di low flow. Kalau kita efek kasih arus kencang gitu, efeknya apa tuh? Efeknya dia punya daging bawah, dia akan keangkat, terkikis lama-lama. Oh, oke. Kayak gitu. Nggak berarti ngangkat kita kayak arwah melayang gitu, tinggalin aja gitu. Tapi lama-lama nanti kekikis, Oh gitu. receding, lama-lama mati. Berarti lama habis gitu ya. Oke. Ini untuk water chain. Kalau water chain paling enak waktunya pagi atau siang atau semau kita gitu. Semua river kalau itu mah. Semua river. Iya. Oh, enggak, maksudnya enakan malam aja, malam waktunya makan. Nggak masalah gitu. Enggak masalah. Tapi Memang secara alam LPS dan akro itu feeding time-nya malam. Makanya kenapa kalau udah lampu mati donat tiba-tiba keluar tentakelnya, itu feeding mode lah kayak gitu. Akro juga keluar tentakelnya kalau malam-malam, feeding mode. Tapi nggak masalah kalau kadang kan juga river ada yang kasih makannya siang, itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena begitu dikasih makan itu kayak dapat stimulasi kan, tentakel pun bisa keluar kayak gitu. Cuman memang lebih baik kalau di sini di Kilang Coral saya lebih baik kasih makan malam. Ikan juga saya kasih makan biasanya cuma 2 hari sekali, bahkan kadang 3 hari sekali, itu pun sore menjelang malam. Oh gitu. iya. Karena masing-masing ikan di sini kan ada
ada fungsinya. Oh, berarti kalau ikan fungsi hitungannya kerja aja dulu, ntar makan belakangan gitu ya. Ya, Oh gitu. Terus sama saya juga di rumah juga seperti itu sih. Untuk ini nih, apa namanya, skimmer. Terus skimmer kita harus nyalain 24 jam atau ada batasannya sih? Atau kita dosing, kita udah nyalain aja, biarin aja. bagusnya nggak ada batasan sih yang ini. Nggak ada batasan yang baku buat skimmer. Kalau misalkan nyala 12 jam nutrien udah cukup, nutrien yang di target itu sudah mencukupi, ya 12 jam nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Oke, itu. Cuman pada saat kasih makan, ya sebaiknya skimmer mati selama kurang lebih sejam, habis itu baru nyalain lagi. Oke, emang nggak boleh harus dinyalain gitu? Supaya hitungannya kita kasih makan lah. Ya boleh, tapi kan akan keangkat. Oh, angkat. Iya. Berarti yang dia lewatin semua angkat semua, kayak bakteri baik, bakteri jahat, kayak amonia tuh diangkat semua sama dia. Lebih kepada bukan bakteri baik, bukan bakteri jahat ya. Terus gimana nih? Nutrien yang harusnya diserap oleh koral itu udah keangkat duluan Oh, gitu. dengan adanya skimmer. Jadi dengan skimmer dimatiin, ya dia akan cycling terus di dalam tank tersebut. Setelah selesai, baru yang nggak kemakan sama koral diangkat oleh skimmer. Berarti fungsinya berarti itu ya? Idealnya begitu. Idealnya begitu. Cuman saya sendiri juga nggak melakukan itu. Kasih makan mah kasih makan aja. Skimmer on terus aja nggak mau. Oke. Berarti hitungannya seberapa penting sih untuk skimmer ini? Penting banget. Penting banget. Penting. Investasi air laut itu nomor 1 tuh di lampu. Lampu. Iya. Lampu bagus sama lampu jelek itu kelihatan banget. Iya, kemarin nanti kita take shot lah kapan-kapan. Terus yang kedua itu skimmer. Skimmer. Oke, skimmer. Investasi yang terbaik. Yang ketiga itu kalau untuk long run ya mungkin kalsium reaktor ya. Oh iya, yang muter itu ya. Ya. Cuman kalau misalkan nggak terlalu tanknya cuma satu, cuman kecil kayak gitu ya nggak perlu kalsium reaktor. Tergantung size aja sih. Biasanya kalau saya sini kayak ada farm seperti ini ya perlu kalsium reaktor karena makan kalsium pasti udah banyak. Oke. Berarti ini pertanyaan terakhir nih buat penutupan. Di air laut itu yang dibutuhkan apa aja sih untuk alat-alatnya, yang diintikan aja kayak misalnya lampu apa, pompa segala macem, yang dibutuhkan aja. Yang esensial pasti return pump. Return pump, lalu media bakteri. Iya. Media bakterinya, maaf nih, potong. Atau ada yang khusus atau yang bebas gitu? Bebas. Ini kan ada rumah bakteri kan ada yang untuk laut, ada yang untuk liang, atau kita samain aja? Bisa. Itu nggak masalah. Nggak masalah Kan? Oke. Untuk rumah bakteri berarti taruhnya di mana nih enakan? Di chamber 1 atau chamber 2? Bebas. Iya. Bebas. Suka-suka aja. Iya. Suka gitu. Nggak masalah. Terus berarti nggak ada preferensi lah kayak gini gitu. Oke, berarti pompa, terus lampu sama skimmer yang paling penting. Lampu, pompa, skimmer sama tank lah ya. Jadi kalau nggak ada tank ya buat apa gitu? Buat taruh di meja kan nggak mungkin gitu. Iya. Cuma itu doang ya. Berarti proses cycling itu hitungannya 30 hari. Kalau misalnya lebih 30 hari nggak masalah kan? Kenapa? Kalau misalnya cycling lebih dari 30 hari, makin lama makin bagus. Oh gitu. Makin lama makin matang kan? Iya. Wow. Kelihatan kok nanti dari kopepot, dari ampipot yang muncul di situ, itu menjadi sumber makanan alami dari ikan. Nah, challenge-nya adalah gimana kita meng-create ekosistem yang cukup bagi ikan. Yang tank ini pertama kali saya introduce ini 3 bulan itu saya nggak pernah kasih makan ikan karena tank ini udah menyediakan makanan dengan sendirinya. Oh, makanan alami berarti ya? Iya. Oke.
Oke, wow. Jadi ikan itu makan lumut, terus kopepot juga makan lumut, ikan ikan kecil makan kopepot, amphipod, kayak gitu terus. Terus ikan berak di convert jadi oleh bakteri jadi nutrien, nitrat fosfat yang dimakan oleh lumut, kayak gitu terus. Oh, jadi muter-muter aja terus ya? Iya. Situ aja ya. Yang penting ekosistemnya udah pas gitu ya. Iya. Untuk ekosistem tadi rumah bakteri, tank yang segala macam cuma cukup itu aja kali ya? Bagi saya sih ya itu yang paling penting. Itu hitungannya untuk tank nano lah ya. Kalau misalkan lebih besar lagi kan ekosistemnya beda lagi atau tetap aja? Sama chiller, saya lupa. Chiller. Iya. Oh, chiller untuk pendingin. Iya. Oke. Kalau ngomong chiller nih, jadi nambah nih. Kita kan udah tau lah, untuk chiller kan mesinnya gede ya, lumayan lah ya. Kalau kita ganti pakai kipas bisa nggak sih sebenarnya? Untuk tank nano bisa. Dan ya udah spesifik aja sih. Kalau misalkan pakai kipas, ya jangan main akro lah. Kayak gitu. Oke, kipas swing ya. Paginya berapa, malamnya seberapa lah ya? Iya. Ada yang berhasil, ya ada yang enggak gitu. Tapi balik lagi, dibutuhkan knowledge yang dalam dari river itu sendiri sih. Oke. Yang satu lagi nih, ini kan air laut kita tahu kan setiap hari menguap lah ya. Itu yang kita harus top up, tambahin air laut lagi atau tambahin air tawar lagi? Oh, auto top up, iya saya lupa tuh, itu juga perlu tuh auto top up tuh. Tinggalan kan tuh. Iya, soalnya saya di auto top up sini manual sih. Saya pakai RRO, top up manual. Iya, yang ini nggak pakai mesin. Jadi pakai gravity falls. Oke. Berarti RRO kalau misalkan pakai air lain kayak misalkan air teh atau air jus kayak bir gitu, nggak bisa? Enggak, karena ya bisa-bisa aja, tapi battlingnya nanti dengan fosfat, dengan lumut gitu. Disarankan pakai RO. Karena yang menguap air itu adalah murni H2O kan. Nah yang dikasih juga murni H2O gitu. Berarti replace. Untuk ininya apa ya? Untuk TDS-nya berarti kisaran berapa? TDS kalau saya sih 0. Di bawah 5, di atas 5 saya udah ganti pasti. Diganti. Oke. Kalau misalnya di atas itu ada efek jangka panjang nggak sih? Efeknya apa? Efeknya ya fosfat naik pasti. Terus battlingnya dengan lumut. Lumut naik lagi ya pasti ya? Iya. Oh gitu. Oke. Mungkin bryopsis, bubble algae nanti bakal muncul. Oke. Ini jatuhnya udah tahu. Oke. Ini mungkin udah dulu kali ya. Mungkin di next video lagi. Ini kasih tahu dong biar teman-teman tahu untuk lokasinya di daerah mana sih? Kita Keron Koral ada di Pademangan, Jakarta Utara. Oke, untuk jam bukanya jam berapa? Ya, kita buka dari Selasa sampai Minggu jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Oh, berarti di sini tersedia untuk koral atau ada macam-macam kayak alat-alat lain atau gimana? Saya sih lebih spesifik ke koral ya. Lebih spesifik ke koral. Alat-alat lain biasanya kalau misalkan klien itu mau bikin tank, kita siapin semua. Nanti kita set up di situ. Termasuk ikan-ikan juga kita aklimasi. Saya ada beberapa facility di sini cukup lengkap sebetulnya. Ada karantina tank khusus untuk klien saya. Kalau misalkan dia punya masalah ikan yang bermasalah atau koral bermasalah, itu bisa dikarantina di sini. Lalu saya ada karantina tank khusus Aiptasia. Jadi kalau ada koral bermasalah dengan Aiptasia tinggal cebulin di situ. Itu ada peppermint shrimp. Setelah paling kurang dari 5 menit angkat lagi. Di sini ada tank khusus makroalgae atau karantina tank untuk ikan. Jadi kalau ikan-ikan bermasalah juga bisa taruh di sini. Cukup lengkap deh. Kira-kira ada berapa deh? 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam ada. Ada lagi. Jadi khusus tank untuk ICU tank, khusus untuk koral-koral yang sakit, saya ada tank khusus buat nyembuhin. Oh, berarti setiap tank ada fungsinya masing-masing? Iya. Nggak cuma satu tank bisa semuanya, enggak gitu? Oke. Jadi kita punya 4 tank khusus yang dikhususkan untuk kondisi-kondisi yang urgent. Kayak misalkan
tank transfer atau dia mau upgrade tank. Korak-koraknya dia di sini dulu, lalu kita upgrade, baru balikin lagi. Oh, jadi titip fasilitas itu yang saya rasa nggak ada ya di toko-toko lain. Oke, berarti kalau teman-teman kayak dari tank nano ini teman-teman mau pindah ke hitungannya 120 terus bingung naruh di mana, di sini juga bisa menerima ya? Hanya klien saya. Wah. Atau kalau bikin dari saya iya, kalau dari yang lain saya nggak terima. Oh gitu. Iya. Oh, berarti ada beda lah ya. Iya. Oke. Pak, kalau gitu thank you banget udah diizinin kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you. Teman-teman, video kali ini cukup sekian dulu. Itulah dari pengalaman kita berdua. Mohon maaf ada salah-salah kata. Kita buat manusia biasa bukan apa-apa. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye bye.